Jokowi akhirnya memahami bahwa kekuatan Surya Paloh yang mampu mengkonsolidasikan ratusan ribu kader Nasdem itu sesuatu yang luar biasa, yang membuat Jokowi mungkin berubah pikiran, atau Jokowi kemudian berpikir bahwa Surya Paloh ternyata betul-betul mengorganisir dan mampu memimpin partai dengan baik di tengah situasi yang makin dilemahkan kan itu. Pertemuan-pertemuan yang seremonial dilakukan oleh Megawati dengan Jokowi itu ya sekedar, ya mungkin dalam teknologi teoritik kalau kita menggunakan pandangannya Irving Goffman, yaitu dramaturgi politik saja. Jadi ini sebenarnya sedang ada pertarungan antara tegak lurus pada Jokowi dan tegak lurus terhadap Megawati. Secara politik ya Jokowi mengkhianati Megawati sebetulnya. Secara politik ya. Iya. Karena dia membangun kekuatan lain selain kekuatan yang mendukung keputusan politik Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom Talk, bertemu kembali bersama saya Cahya Gunawan. Kali ini saya mengundang seorang pengamat politik, peneliti juga, dan dia juga sebagai dosen, yaitu Bang Ubedillah Badrun. Kang Cahya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang? Baik, sehat. Hari ini cerah ya. Hari ini cerah. Bang Ubed, ini kan pemilu, terutama Pilpres tinggal beberapa bulan lagi, ke bulan Februari 2024. Banyak peristiwa-peristiwa politik yang bersifat dinamis. Artinya walaupun sudah ada koalisi yang disebut katakanlah koalisi perubahan untuk persatuan, lalu ada koalisi-koalisi yang lain juga. Nah, tapi dalam peta politik di jagat Indonesia ini banyak dinamika, sepertinya masih cair. Walaupun Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Nah, terakhir kita tahu bahwa yang diperkirakan orang, banyak pengamat juga, bahwa hubungan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi sudah renggang, ternyata enggak. Sehari setelah apel siaga Partai Nasdem, atau tepatnya pada hari Senin 17 Juli 2023, Surya Paloh bertemu dengan Jokowi. Dan dalam pertemuan itu disinggung tentang isi pidato dari Surya Paloh yang menyinggung tentang revolusi mental yang dalam pertemuan itu disampaikan oleh Surya Paloh bahwa revolusi mental belum terwujud secara maksimal. Nah, kemudian juga Jokowi sebagaimana diungkapkan oleh Surya Paloh menanyakan juga siapa cawapresnya Anies Baswedan. Nah, Bang Ubed melihat peristiwa politik ini seperti apa, Bang? Ya, saya melihatnya ini adalah bagian dari realitas yang membenarkan bahwa politik kita masih cair ya. Jadi belum ada satu konsolidasi yang utuh untuk membangun satu kekuatan politik tertentu. Salah satu faktor yang membuat cairnya koalisi dan lain-lain itu adalah belum jelasnya siapa calon wakil presiden di antara mereka. Meskipun kemudian kita bisa paham mengapa kemudian Jokowi menanyakan siapa cawapresnya Anies Baswedan. Itu menunjukkan betapa penasarannya Jokowi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat mengapa memanggil Surya Paloh, bisa jadi Jokowi melihat dua hal penting. Pertama, Jokowi akhirnya memahami bahwa kekuatan Surya Paloh yang mampu mengkonsolidasikan ratusan ribu kader Nasdem itu sesuatu yang luar biasa, yang membuat Jokowi mungkin berubah pikiran. Atau Jokowi kemudian berpikir bahwa Surya Paloh ternyata betul-betul mengorganisir dan mampu memimpin partai dengan baik di tengah situasi yang makin dilemahkan kan itu. Artinya Jokowi melihat ada kekuatan besar yang dimiliki oleh Surya Paloh. Kemudian di saat yang sama Jokowi juga melihat pidatonya Surya Paloh yang betul-betul ada nuansa kritik ya terhadap praktek kekuasaan yang ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi, terutama terkait dengan revolusi mental yang gagal gitu.
tentu saja narasi Surya Paloh itu mengganggu pikirannya Jokowi. Dalam strategi politik, salah satu cara untuk mencairkan ketegangan itu adalah pertemuan. Maka Jokowi mengundang Surya Paloh. Nah, situasi itu menguntungkan Jokowi sebetulnya. Karena Surya Paloh datang. Kalau Surya Paloh tidak datang, itu dalam politik ke framing mungkin menguntungkan Surya Paloh. Karena seolah Surya Paloh teguh dengan pendiriannya. Karena bisa saja ditafsirkan ketika Surya Paloh datang ke istana, itu menunjukkan Surya Paloh ditaklukkan oleh Jokowi kan gitu. Meskipun bisa jadi analis itu bisa tidak benar kan. Bisa jadi kemudian Surya Paloh justru merasa ini kesempatan penting untuk memberikan pikiran berbeda secara langsung kepada Jokowi gitu. Jadi saya melihat kira-kira tafsirnya bisa ditafsirkan semacam itu. Meskipun bisa saja upaya yang dilakukan oleh Jokowi itu sebenarnya dalam kerangka untuk membuka peluang kembali. Adakah peluang memungkinkan terjadi koalisi yang mungkin disetting oleh Jokowi dengan versi baru? Mungkin juga dia sedang mempertimbangkan apakah mungkin kemudian kekuatan politik Jokowi dengan kekuatan politik Surya Paloh disatukan kan? Saya kira itu eksperimen yang dilakukan oleh Jokowi. Meskipun secara faktual itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena Surya Paloh sudah cukup energi yang dia keluarkan untuk memperkuat koalisi perubahan itu. Saya kira itu. Bang Ubed, apakah dengan adanya pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa membuat renggang hubungan Jokowi dengan Megawati? Jokowi dan Megawati sudah lama renggang sebetulnya. Pertemuan yang seremonial dilakukan oleh Megawati dengan Jokowi itu ya sekedar ya mungkin dalam teknologi teoritik kalau kita menggunakan pandangannya Irving Goffman, yaitu dramaturgi politik saja sebetulnya. Kerenggangan itu sebetulnya sudah lama terjadi. Kita lihat pada saat ulang tahun PDIP, narasi yang dikeluarkan oleh Megawati itu sebenarnya bentuk kekecewaan terhadap praktek kekuasaan yang dipimpin oleh Jokowi. Itu kerenggangan yang tidak bisa dipulihkan sampai sekarang. Apalagi kemudian misalnya Jokowi lebih banyak mengendorse Prabowo. Kemudian apalagi sekarang ketemu dengan Surya Paloh, itu tingkat kerenggangan Jokowi dengan Megawati makin tinggi. Nah, kalau kemudian kita baca dalam konteks hubungan Jokowi dengan Megawati, ini satu tanda bahwa Jokowi membutuhkan kekuatan lain untuk berhadapan dengan Megawati. Kalau itu yang terjadi, saya kira Megawati akan memperhitungkan apa yang mungkin akan Megawati lakukan ketika kemudian manuver-manuver Jokowi dianggap merendahkan atau melecehkan kekuatan atau leadership dari Megawati. Saya melihatnya itu. Jadi memang kan banyak peristiwa-peristiwa politik yang banyak tanda tanya bagi publik ya. Bukan hanya pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, tapi juga ada pertemuan kader PDIP seperti Budiman Sujatmiko bertemu dengan Prabowo. Kemudian bukan hanya Budiman, tapi juga Effendi Simbolon juga mengadakan semacam dukungan lah tersirat dengan dukungan terhadap Prabowo. Nah, apa arti semua itu bagi peta politik akhir-akhir ini, Bang Ubed? Saya melihatnya politik kita ini kan penuh dengan wajah ganda. Ya, ini pernah diungkapkan oleh Maurice Duverger kalau nggak salah tentang wajah ganda kekuasaan. Jadi secara teoritik yang dipraktekkan oleh kekuasaan hari ini sebetulnya banyak menampilkan wajah ganda kekuasaan. Artinya apa yang dilakukan oleh Effendi Simbolon, oleh Budiman Sujatmiko, dia berada pada dua kaki politik. Kaki pertama, mereka adalah kader PDIP yang dia belum secara clear jelas keluar dari PDIP. Yang kedua, mereka ini adalah kakinya ada di Jokowi. Banyak sekali narasi-narasinya Budiman Sujatmiko yang terlihat mendukung gagasan atau ide-ide Jokowi. Termasuk misalnya soal kepala desa, itu kan belum apa-apa dia sudah katakan Jokowi sudah setuju itu. Jadi sebetulnya Budiman ini sudah menjadi bagian penting dari Jokowi. Jadi politik dua kaki kader PDIP ini sebetulnya menunjukkan bahwa Budiman mau berselancar dalam situasi politik yang belum menentukan ini. Itu tafsir pertama.
Tafsir yang kedua, bisa jadi sengaja kader-kader PDIP dimainkan dalam situasi sekarang dalam permainan dua kaki. Karena kalau nanti yang menang Jokowi, yang menang Prabowo, mereka juga diuntungkan. Kalau yang menang Ganjar, mereka juga mendapat keuntungan. Yang rugi kalau kemudian mereka yang menang adalah Anies Baswedan kan gitu. Jadi saya kira politik dalam konteks apa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko secara politik itu ada satu cara untuk menunjukkan kepada publik bahwa Budiman taat kepada Jokowi. Karena nggak mungkin Budiman bertemu Prabowo tanpa persetujuan Jokowi. Nah, ini relawan-relawan Jokowi juga kelihatan kan banyak mendukung Prabowo, termasuk siapa? Yang dulunya Jokomania itu. Siapa si Noel ya, Ebenezer. Kemudian juga Projo kan cenderung ke Prabowo dan seterusnya. Jadi saya kira Budiman bagian dari itu. Dan secara ideologis sebetulnya dalam Budiman itu sebetulnya mencoreng dirinya sendiri ya. Budiman adalah di masa Orde Baru dia melawan rezim Orde Baru dan berhadapan dengan Orde Baru, termasuk juga Prabowo di dalamnya. Tapi dia kemudian sekarang justru terkesan bermesraan dengan Prabowo. Itu satu cara politik yang sebetulnya Budiman sedang membuka dalam tanda petik ya borok-borok politiknya sebetulnya. Artinya Budiman itu bukan pejuang juga sebetulnya. Lebih terlihat sebagai satu politisi yang pragmatis. Jadi situasi apa yang paling menguntungkan Budiman, ya dia akan bermain di situ. Kan kalau dia konsisten, dia membesarkan PRD dong, misalnya kan. Tapi dia kemudian ke PDIP. Lalu sekarang dia tidak membabi buta atau memberikan dukungan optimal pada Ganjar, tapi dia justru kemudian melakukan satu langkah politis yang terlihat mendukung Prabowo. Jadi ini ada inkonsistensi di dalam diri seorang Budiman Sujatmiko, dan dipertontonkan kepada publik kan. Saya melihatnya ini Budiman jadi kelasnya turun. Saya kira itu. Bang Ubed, di lingkungan kader-kader PDIP kan sering kita dengar, publik sering dengar ada kalimat tegak lurus dengan ketua umum. Nah, berarti orang-orang seperti Budiman Sujatmiko, Effendi Simbolon, yang tadi Bang Ubed mengatakan standar ganda kekuasaan, itu berarti mereka kader-kader yang tidak tegak lurus terhadap ketua umum dong kalau begitu. Iya, di PDIP itu ada dua tegak lurus. Yang satu tegak lurus kepada Megawati, yang satu tegak lurus kepada Jokowi. Ini kan ini yang merusak satu harmoni politik di lapisan mereka. Karena apa yang dilakukan oleh Budiman itu menunjukkan dia tegak lurusnya ke Jokowi ya. Nah, kalau Megawati mau melakukan disiplin partai, ya Effendi Simbolon bisa diberhentikan karena nggak taat pada Megawati, termasuk Budiman. Berhentikan karena dia tidak tunduk pada keputusan partai. Jadi tegak lurusnya Budiman itu bukan kepada Megawati, tapi dia lebih tegak lurus kepada Jokowi. Budiman sudah terjebak dalam bingkai narasi-narasi yang diproduksi oleh PSI ya kan. Kan kampanye PSI kan tegak lurus Jokowi ya. Jadi ini sebenarnya sedang ada pertarungan antara tegak lurus pada Jokowi dan tegak lurus terhadap Megawati. Ini artinya di PDIP itu ada faksi dong, ada faksi Megawati, ada faksi Jokowi. Secara diam-diam gitu ya. Betul, dan itu sangat ini kok bisa kita baca ya. Bagaimana fenomena misalnya ada faksinya Puan ya, yang di lainnya tentu saja ada Megawati di situ. Kemudian ada secara umum memang faksi besarnya adalah Megawati dengan Jokowi. Nah, Jokowi dalam dinamika politik internal PDIP terlihat memang ada semacam hasrat menjadi ketua umum PDIP, tapi kan kemudian gagal. Maka kemudian Jokowi membangun kekuatan politik lain, misalnya mensupport PSI, kemudian membangun jaringan relawan yang solid dan membesar. Jokowi tidak membesarkan PDIP di
Solo misalnya, Iya, iya, iya. tapi lebih sibuk ngurusin relawan, Iya, iya. ya kan? Itu yang terlihat. Jadi sebetulnya secara politik ya, ya Jokowi mengkhianati Megawati sebetulnya, secara politik ya, Iya, iya. karena dia membangun kekuatan lain selain kekuatan yang mendukung keputusan politik Megawati. Iya. Dengan realitas politik seperti itu, apakah mesin partai PDIP akan berjalan full nggak pada saat pilpres atau pemilu tahun depan nanti? Enggak. PDIP akan terjebak pada pemilih tradisionalnya. Kalau PDIP itu kurang lebih 20% misalnya, ya mungkin Ganjar akan mendapatkan 20% itu. Karena yang lain adalah mendukung Jokowi. Kalau sampai akhir pencalonan calon presiden di bulan Oktober, November itu terjadi dan Jokowi memutuskan mendukung Prabowo, maka peluang suara milik Jokowi itu tidak lari ke Ganjar, tapi bisa jadi lari ke Prabowo. Kalau itu yang terjadi, tantangan berat buat PDIP. Jadi ini PDIP ini semacam membesarkan anak macan yang tadinya nggak punya induk, lalu dibesarkan oleh PDIP, lalu besar, lalu kemudian berkhianat. Saya membacanya itu ya. Dan akhirnya berisiko pada pemilu 2024. Bang Ubed, apakah ini semua berawal dari deklarasi Ganjar di Batu Tulis tanggal 21 April 2023 yang katanya dalam pertemuan itu, sebelum deklarasi itu sudah ada kontrak politik yang oleh Ade Armando dari PSI digugat karena kontrak politik itu memberi kekuasaan besar kepada PDIP untuk mengatur dan menentukan bukan hanya cawapresnya Ganjar, tapi juga menentukan menteri. Apakah seperti itu awal terjadinya banyak faksi di PDIP ya, sekarang? Sebetulnya sih awal meruncingnya itu saya menangkapnya ketika Jokowi mendukung atau bahkan mendesain terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu. KIB, ada Golkar, ada P3, ada PAN. Kenapa saya tafsirkan bahwa Jokowi yang mendesain KIB itu? Karena orang-orang KIB itulah yang kemudian mengkampanyekan 3 periode. Perpanjangan presiden, jabatan presiden. Itu nggak mungkin mereka berani seorang menteri mengkampanyekan 3 periode kalau tanpa persetujuan presiden. Karena dia masih menjadi bagian dari kabinet. Nah, upaya Jokowi membesarkan KIB itu kan desainnya adalah deklarasi Ganjar itu oleh KIB. Desain awalnya. Desain awalnya. Bahkan nanti membentuk koalisi besar. Prabowo dengan Ganjar kan. Itu desainnya. Bagi Megawati itu adalah pengkhianatan terhadap partai politik PDIP. Karena Jokowi tidak ada komunikasi intensif soal KIB dengan Megawati. Dalam data yang saya analisis ya. Tidak ada tuh komunikasi intensif antara mereka. Sehingga kemudian ketika dia membuat KIB, lalu kemudian KIB itu mulai mendesain Ganjar, dan lalu menjadi koalisi besar dengan Prabowo dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa deklarasi Ganjar di Batu Tulis oleh Megawati itu tanpa sepengetahuan Jokowi awalnya. Karena Jokowi sudah mau lebaran di Solo kan, tiba-tiba dipanggil. Itu artinya desain deklarasi Ganjar itu adalah desainnya Megawati. Dan itu sebuah pukulan telak yang dilakukan oleh Megawati terhadap Jokowi. Itu yang membuat koalisi Indonesia Bersatu berantakan. Berantakan sekarang. Tiba-tiba P3 kemudian cepat merapat ke PDIP ya kan. Sementara PAN masih nahan diri, kemudian Golkar masih kemana-mana. Tapi P3 sudah resmi kan bergabung dengan PDIP? Sudah. Tapi PAN kan belum. Golkar kan juga belum. Jadi ini situasi ini yang membuat pertarungan antara Megawati dengan Jokowi terus terjadi. Jadi awal mulanya sebetulnya pada inisiatif Jokowi untuk mendorong munculnya KIB itu. Dan itu satu pengkhianatan pada partai PDIP sebetulnya dalam konteks koalisi politik ya. Sehingga kemudian mendorong Megawati mengambil keputusan yang mengejutkan, menarik Ganjar untuk dideklarasikan tanpa komunikasi dengan Jokowi sebelumnya. Dan disitulah kemudian PDIP mengikat ya Ganjar termasuk
memposisikan Ganjar sebagai petugas partai dan seluruh desain kabinetnya adalah didesain oleh PDIP. Karena saya melihatnya PDIP belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Saya menangkapnya sebenarnya Megawati kecewa dengan praktek kekuasaan yang ditunjukkan oleh Jokowi dalam menyusun kabinet, dalam mendengar aspirasi PDIP untuk menyusun kementerian dan seterusnya. Jadi ini yang membuat dinamika antara Jokowi dengan Megawati akan terus terjadi. Makanya Jokowi kemudian melakukan manuver-manuver ketemu dengan banyak tokoh, termasuk dengan Surya Paloh, termasuk narikin kader-kader PDIP untuk datang bertemu Prabowo. Itu semua bagian dari desain yang saya tangkap atau saya amati sebagai desainnya Jokowi. Saya kira itu. Apakah konflik di antara partai pendukung pemerintah sekarang, terutama PDIP dengan Presiden Jokowi, akan menguntungkan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan? Ya, saya kira kalau dari sisi politik, ini situasi yang menguntungkan Anies Baswedan sebetulnya. Karena tidak solidnya PDIP terkait dengan pencalon-calon presiden, terutama karena apa yang dilakukan oleh Jokowi, tentu saja kalkulasi politiknya, kalau kemudian Jokowi menjatuhkan dukungan kepada Prabowo, sementara PDIP suaranya stagnan, dan itu Ganjar di sekitar 20% misalnya, lalu kekuatan Prabowo, suara Gerindra ditambah dengan suara yang memilih Jokowi, ya sekitar 30%. Itu kan berarti masih ada 50% kurang lebih, termasuk dengan undecided voter sama swing voter. Ya itu memungkinkan di ceruk yang bisa dikerjakan oleh Anies untuk menarik mereka memilih pilihannya kepada Anies Baswedan. Jadi tentu saja situasi ini yang menguntungkan Anies Baswedan sebetulnya. Karena itu menurut saya ya situasi yang semacam ini sebetulnya akan terus mengalami dinamika yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan politik ke depan. Saya kira itu. Undecided sama swing voter itu di kelompok masyarakat pemilih yang mana tuh? Kalau lebih spesifik, Bang Ubed, yang perlu digarap oleh Anies Baswedan. Kalau kita lihat, itu kan berada di daerah-daerah utama ya. Seperti misalnya di Pulau Jawa, kemudian di Sulawesi, dan di Sumatera. Mereka kisarannya bisa sampai antara 16 sampai 26%. Cukup besar. Ya, yang swing voter dan undecided voter itu. Angka yang cukup besar menurut saya. Jadi kalau sekitar 26%, karena berubah-ubah setiap tahun itu, ada yang 16% sampai sekitar 20-an itu kalau berhasil ditarik oleh Anies, ya Anies bisa mendapatkan kemenangan. Dan tentu cara-cara apa yang dilakukan oleh koalisi perubahan itu memungkinkan untuk menarik mereka yang undecided voter itu. Kenapa? Ada kecenderungan undecided voter dengan swing voter itu adalah pemilih rasional. Karena dia menjatuhkan pilihan dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Sementara koalisi perubahan itu kan mengusung gagasan, mengusung agenda-agenda perubahan. Biasanya mereka yang rasional itu akan mempertimbangkan gagasan apa, ide-ide perubahan apa. Makanya ada kemungkinan kelompok ke undecided sama kelompok swing itu bisa ditarik oleh kelompok koalisi perubahan. Itu ada kemungkinan. Kalau melihat kelompok usianya, kelompok swing voter dan undecided voters itu kelompok usia berapa tuh? Milenial atau generasi Z? Sebenarnya banyak milenial dan Z. Kan gabungan antara generasi milenial dengan generasi Z itu kurang lebih hampir 60%. Karena mereka ini kan pendatang baru, tapi mereka adalah kelompok terpelajar yang secara pendidikan lumayan tinggi ya, sehingga rasionalitas mereka yang akan menentukan apakah dia akan menjadikan pilihan atau tidak. Bahkan bisa jadi mereka ini saking mungkin tidak percaya dengan politik, bisa jadi mereka juga golput itu. Ada kemungkinan itu, karena mereka sesungguhnya generasi muda sekarang, baik generasi milenial maupun generasi Z itu sangat kecewa dengan performa politik sekarang. Hal yang paling mengecewakan mereka adalah praktek korupsi yang masih merajalela. Nah, kekecewaan kelompok generasi muda ini
kalau tidak mampu direkrut atau ditarik oleh kekuatan perubahan, ini memungkinkan mereka akan anti politik, bahkan golput itu peluangnya juga cukup besar untuk tidak ikut dalam proses pemilu. Dan ini PR besar dari para kontestan, karena jangan hanya memikirkan bagaimana mereka menang, tapi bagaimana kemudian para kontestan ini menjamin gagasan-gagasan politiknya diterima oleh kelompok generasi muda ini, yang masuk kategori Z dan generasi milenial. Apa yang harus dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk bisa meyakinkan kelompok swing voters dan decided voters itu? Cara terbaik untuk merekrut atau menarik mereka adalah dengan pola dialogis sebetulnya. Karena kelompok pemilih rasional itu hanya mungkin dia akan menjatuhkan pilihan ketika kemudian ada ketersambungan nalar di situ ya. Ada argumen-argumen yang mereka terima sehingga membuat mereka kemudian mau menjatuhkan pilihan. Jadi sepanjang koalisi perubahan itu tidak mampu secara rasional menarik kelompok-kelompok undecided voter dan swing voter, maka sebanyak itu pula mereka tidak akan tertarik. Jadi rasionalitas nampaknya dan argumen-argumen konkret ya yang rasional itu akan mudah diterima oleh mereka yang swing voter dan undecided voter. Saya kira itu. Terima kasih Bang Ubed atas perbincangan kita tentang situasi politik terakhir ini. Mudah-mudahan perbincangan kita memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk masyarakat sebagai bekal menghadapi pemilu 2024. Demikian Sobat Freedom Talks, perbincangan kita dengan Bang Wedila Badrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.